Perkenalkan, nama saya Ilda Tribuana dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 3111422091, akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah umum literasi digital. Jadi, revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang merujuk pada tahapan evolusi industri dengan ditandai adanya adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan, konektivitas, dan juga integritas sosial dalam berbagai aspek produksi serta kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 ini juga merupakan kelanjutan dari perkembangan industri sebelumnya dengan mencakup transformasi besar-besaran dalam cara produksi, distribusi, serta interaksi manusia dengan teknologi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, revolusi industri 4.0 merupakan lanjutan dari perkembangan tahapan revolusi industri sebelumnya. Jadi otomatis sebelum mencapai tahapan keempat ini ada beberapa tahapan revolusi industri sebelumnya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan sejarah perkembangan dari beberapa tahapan revolusi industri di dunia ini. Jadi yang pertama akan saya bahas ada revolusi industri 1.0 atau biasa disebut juga sebagai revolusi industri 1.0, yaitu dimulai ketika abad ke-18 sekitar tahun 1750 sampai 1850. Pada tahapan revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya sebuah mesin uap oleh seorang ilmuwan bernama James Watt, sehingga mempermudah produktivitas yang tadinya menggunakan tenaga atau otot manusia, air, angin, kemudian berubah menjadi tenaga mesin. Lalu yang kedua ada revolusi industri 2.0 atau juga bisa disebut sebagai revolusi industri 2.0. Revolusi industri ini dimulai sekitar tahun 1813. Jadi ciri khas dari revolusi industri 2.0 ini yaitu ditemukannya tenaga baru, yaitu tenaga listrik oleh seorang ilmuwan bernama Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Jadi yang sebelumnya menggunakan tenaga uap pada mesin produksi mereka sekarang berubah menjadi tenaga listrik. Pada revolusi industri 2.0 ini produksi menjadi lebih cepat dan efisien dan sudah menggunakan lini produksi pada mesin produksi mereka atau juga disebut sebagai ban berjalan conveyor belt. Jadi otomatis proses produksi menjadi lebih sangat singkat dan efisien. Juga pada tahapan revolusi industri 2.0 ini sudah berdampak pada bidang militer, terkhususnya pada masa Perang Dunia II, yaitu pada pembuatan senjata, tank, ataupun pesawat terbang. Lalu ada tahapan ketiga yaitu revolusi industri 3.0 atau juga revolusi industri 3.0. Ini dimulai sekitar awal abad ke-20. Ciri dari revolusi industri ketiga ini yaitu berubahnya teknologi analog menjadi teknologi digital. Lalu peran manusia semakin berkurang dan digantikan oleh mesin. Lalu juga sudah menggunakan metode komputerisasi dalam proses produksi mereka, sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Lalu yang terakhir yang kita bahas sebelumnya yaitu tahapan keempat, revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Jadi sebenarnya revolusi industri 4.0 ini sedikit memiliki kesamaan dengan revolusi industri 3.0, yaitu dengan menggabungkan teknologi otomatisasi pada tahapan revolusi sebelumnya dengan teknologi cyber. Fokus pada tahapan ini yaitu pada perkembangan dunia digital, IoT atau Internet of Things, serta teknologi manufaktur
dan jaringan internet yang semakin mempermudah komunikasi serta mendapatkan informasi. Juga nanti pada tahapan revolusi industri keempat ini mulai bermunculan teknologi robotisasi, yaitu teknologi yang dibuat atau dirancang agar semakin mempermudah pekerjaan manusia. Jadi intinya tahapan revolusi industri dari mulai yang pertama sampai pada revolusi industri yang keempat atau yang terakhir ini bertujuan untuk mengefektivitas dan mengefisiensikan pekerjaan manusia. Jadi dengan adanya revolusi industri atau teknologi digital ini diharapkan dapat membantu manusia dalam menjalankan pekerjaannya, terkhususnya pada tahapan produksi berskala besar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.